yang lapar akan dikenyangkan dengan kebajikan. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 53. Demikian, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara-saudari yang kekasih, ada dua kekurangan yang paling besar pada diri orang Kristen di hadapan Allah dewasa ini, yaitu mereka tidak mengenal diri sendiri dan tidak mengenal kelimpahan Tuhan. Jika kita nampak kedua hal ini, maka semua kesukaran dan kegagalan rohani kita dapat dibereskan. Untuk mengalami kelimpahan Tuhan, ada syarat utama yang harus kita penuhi, yaitu kekosongan. Kekosongan diri kita di hadirat Allah. Saudara-saudari, jika kita ingin sepanjang jalan hidup kita penuh dengan kelimpahan Tuhan, maka kita harus selalu belajar mengosongkan diri kita. Pengalaman mengosongkan diri kita makin lama harus makin dalam. Dari hari ke hari, lewat 1 bulan demi sebulan, lewat setahun demi setahun, kita tetap perlu dikosongkan. Bukan karena sekali sudah kosong maka selamanya kosong. Juga bukan karena sekali sudah berlimpah, lalu selamanya berlimpah. Pengenalan terhadap diri sendiri dan terhadap kelimpahan Tuhan haruslah makin lama makin dalam. Saudara-saudari, Lukas pasal 1 ayat 53 memperlihatkan kepada kita bahwa karunia Allah hanya disajikan bagi satu macam orang, yaitu orang yang lapar, yaitu yang dirinya dikosongkan. Matius pasal 5 ayat 6 juga mengatakan tentang orang yang lapar dan haus. Orang yang dirinya dikosongkan adalah orang yang ingin dipuaskan. Semua kemajuan rohani tergantung pada kelaparan dan kehausan di dalam batin kita. Saudara-saudari, ditinjau dari firman Allah dan pengalaman umat saleh, langkah pertama pekerjaan Roh Kudus pada semua orang adalah sama, yakni menciptakan sebuah hati yang damba. Setiap kemajuan rohani dimulai oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita merasa kurang puas dengan keadaan kita sekarang ini. Nampak bahwa keadaan kita sekarang ini sangat memprihatinkan. Kehidupan rohani kita begitu dangkal sekali. Semua kegagalan dan kemunduran kita bukan disebabkan hal yang lain, tetapi disebabkan kita merasa sudah cukup baik, merasa puas dengan keadaan diri kita saat ini. Saudara-saudari, kedamaian hati kita bukan dari diri kita sendiri, melainkan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ketahuilah, yang dikosongkan oleh Allah pasti dipenuhi oleh Allah juga. Allah mengosongkan kita dengan maksud akan memenuhi kita. Pengosongan adalah suatu proses, sedangkan pemenuhan itulah tujuannya. Saudara-saudari, di dalam pengalaman hidup sebagai orang Kristen, seringkali kita merasa gagal dan ada suatu ketidakpuasan di dalam hati kita. Bahkan Allah mengatur suatu suasana yang tidak dapat kita atasi, sehingga kita merasa bosan. Tetapi karena kita bersandar pada karunia Allah, kita dipenuhi oleh Tuhan, akhirnya kita dapat mengatasinya. Boleh dikata kita sudah menang. Namun, sungguh mengherankan, setelah lewat beberapa waktu, kemenangan itu lenyap lagi dan kegagalan datang kembali. Tadinya kita merasa bahwa kemenangan itu mudah dicapai. Tetapi sekarang seolah-olah tidak mempunyai tenaga sedikit pun. Kesukaran-kesukaran yang baru datang bertubi-tubi, silih berganti, bagaikan tembok yang melintang di depan kita. Seolah-olah jalan di depan kita sudah buntu, tidak dapat kita lalui. Saat kemenangan semula sudah lenyap, dan kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa kita sudah dipenuhi Allah. Saudara-saudari, pernahkah kita mengalami hal demikian? Apakah arti pengalaman semacam ini? Ketahuilah, kehidupan orang Kristen di hadapan Tuhan adalah makin lama makin dalam. Diri kita makin hari makin kosong, sedang kekayaan Tuhan makin hari makin melimpah.
Tatkala kita melalui pos yang pertama, kita mengira telah maju sampai ke titik puncak. Tuhan mengetahui keadaan kita yang demikian ini. Tuhan khawatir kalau kita merasa sudah mempunyai kehidupan rohani yang berlimpah-limpah, pengalaman yang berlimpah-limpah, maka Dia mengizinkan kesukaran baru kembali menimpa ke atas diri kita yang lebih sulit diatasi lagi berdasarkan pengalaman yang dulu-dulu tidak mungkin dapat diselesaikan. Untuk pos yang kedua ini, mungkin kita sudah mencoba mengatasi berkali-kali hingga kehilangan akal, masih tetap gagal. Pos itu tidak dapat kita lewati, sehingga kita benar-benar tidak berdaya lagi. Kita mungkin bingung. Mengapa? Kali ini kita tidak bisa menang. Mengapa? Ketaatan yang dulu itu sekarang malah lenyap. Oh saudara-saudari, Allah berbuat demikian tidak lain karena ingin memimpin Anda dan saya lebih maju, supaya kita digali lebih dalam, sehingga kita lebih banyak dipenuhinya. Itulah mengapa kita selalu menjumpai kesukaran silih berganti dan bertubi-tubi. Bila tidak ada pemenuhan yang baru, kita tidak akan dapat mengatasi kesukaran yang baru. Ingatlah, semakin kita maju ke depan, semakin banyak pula kesukaran di depan kita. Semua kesukaran itu sudah diatur oleh Roh Kudus, agar kita merasa lebih lapar, merasa lebih haus terhadap Dia, sehingga kita memerlukan Dia lebih banyak lagi. Inilah kemajuan rohani. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Jadi kami olahraga bersyukur lebih baik pada kepadamu pagi ya hari, Aba ya misalnya Bapa. Anda jam 10 olahraga Karena bisa Engkau hari membawa Minggu. kami mengalami Hari-hari berbagai biasa macam mungkin pulang kantor kesulitan jam dan 5 kesukaran, untuk Anda olahraga. agar kami digali Lakukan lebih seperti dalam itu, lagi, ya. Kalau agar Anda kami ingin yang dikosongkan, ringan-ringan, dan tidak usah agar olahraga kami nge-gym dipenuhi misalnya. dengan Cukup segala jalan kaki kekayaan dan 30 menit kelimpahan. dalam satu hari. Ya Lakukan Aba ya Bapa, pagi hari misalnya seberapa jam, janganlah kami sore hari merasa seberapa puas jam. Atau akan paling pengenalan praktis lagi, pengalaman kami 1 yang jam habis lalu makan yang telah pagi, usang. 1 jam habis makan Berilah siang, kami 1 jam habis pengalaman makan yang malam. baru, 10 menit, agar kami bisa 30 mengenal menit dalam kekayaan satu dan hari, kelimpahan-Mu. olahraga jalan Kami saja. bersyukur kepadamu Dikatakan, bahwa kalau Engkau 1 hari ingin 30 menit memenuhi bakar kami kalori dengan segala kekayaan dan intensitas ringan, kelimpahan-Mu. jadi jalan Di biasa. dalam nama Atau, Tuhan Yesus, kami ya, berdoa dan atau bersyukur. paling sedikit Amin. 5 hari dalam seminggu, Saudara-saudari, jadi demikianlah 150 menit firman dalam Tuhan. seminggu. Sampai bertemu Membuat di orang kesempatan itu berikutnya. lebih bugar, Tuhan memberkati pembuluh darah kasih bagus, karunia-Nya jantung dan stroke menyertai tidak terjadi, Anda semuanya. dan umur Amin. panjang.